I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Halo, selamat siang sahabat trader. Kembali lagi bersama saya, Rio Setiawan. Seperti biasa teman-teman, pada hari ini saya akan membahas tentang SAU USD ya, karena saya yakin teman-teman di sini semua itu memang suka banget di market emas. Makanya kenapa sih saya selalu membahas tentang emas? Dan memang saya sendiri juga trading di emas ya. Nah, makanya di sini saya akan bahas bagaimana perkembangan emas untuk 1 minggu ke depan ya. Nah, nanti teman-teman akan bisa melihat video kita kali ini, teman-teman bisa menyimak bagaimana perkembangan harga emas itu sendiri. Dan satu lagi, sebelum saya mau menganalisa, saya akan membahas dulu teman-teman ya, membahas dulu tentang video saya sebelumnya. Dan nanti di video saya sebelumnya itu sempat saya bahas seperti ini. Tunggu candlenya ganti di area 1855 sampai 1856 ya. Teman-teman boleh mencari eksekusi buy. Ya, boleh mencari eksekusi buy. Nah, itu hasil video sebelumnya. Nah, jika dia break di area 1855, teman-teman boleh mengambil untuk eksekusi beli. Oke ya. Dengan tujuan 1880 tadi saya bahas. Nah, di sini ya, 1880. Ternyata hanya bisa sampai 1876, dia mantul ke bawah lagi. Nah, Nah, ya, karena itu. Nah, tapi sebelum saya bahas analisanya ini mau kemana nantinya, saya akan bahas dulu kenapa harga SAU USD-nya bisa terbang. Nah, yang pertama saya akan bahas. Ya, yang pertama akan saya bahas. Harga SAU USD sebelumnya saya sudah memprediksi bahwasannya kalau dia break di sini dia pasti akan naik ke atas. Ya. Nah, dan news CPI yang sudah saya pegang hasilnya dia membuat harga SAU USD akan naik. Data ya, dari data news CPI yang sudah saya pegang, dia membuat harga SAU USD bisa naik. Itu sebelum news keluar, saya bahas pada hari Kamis yang lalu. Newsnya pada hari Jumat. Nah, disinilah tingkat keberuntungan saya diuji. Nah, jadi news CPI ternyata dari data yang saya buat dan data yang saya rekap, saya membuat data itu bukan sembarangan saya buat asal lihat aplikasi Verifactory atau emosi.com atau yang lain-lainnya. Oh, seperti ini hasilnya, tidak. Tapi saya lihat dulu, saya riset dulu datanya seperti apa, dan saya kompilasikan dulu yang lain-lainnya, baru saya bisa untuk melihat, oh seperti ini datanya. Makanya saya nggak bisa asal untuk membuat data dan langsung menyimpulkan, tidak. Nah, saya harus riset dulu data seperti apa. Nah, namanya juga manusia kan. Nah, dan juga market juga tidak selamanya milik kita. News CPI hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Hasilnya apa? USD-nya dia menguat, ya. Gold-nya dia ambrol. Ya. Paham sampai di sini ya. Nah, tetapi kita punya aturan, yaitu jika dia lewat 1855, kita berani untuk mencari eksekusi beli. Tetapi, nah dia kan turun ke bawah. Akhirnya udah kita biarkan, kita nggak loss. Karena memang tujuan kita adalah bisa berani mengeksekusi beli saat dia break 1855, kita akan mengambil posisi untuk beli. Tapi ternyata dia nggak break di area sini. Tapi dia malah turun ke bawah. Dan hasilnya, news CPI-nya dia menguat dan gold-nya dia turun. Oke ya. Nah, pada akhirnya kita hasil news CPI-nya
mengatakan seperti itu. Ya udah. Ya udah mungkin akan berbeda kondisi karena memang yang namanya market tidak selamanya milik kita. Nah, tetapi sekali lagi tingkat keberuntungan saya ya di sini diuji. Nah, kenapa? Kok bisa naik, Pak? Habis drop kok dia bisa naik? Ya kan, habis drop ke sini kok dia bisa naik? Nah, padahal News CPI mengatakan dia itu menguat. Nah, harusnya harga saham USD dia turun. Nah, jawabannya seperti ini. News CPI memang turun. Udah turun nih kan? Nah, pada akhirnya langsung dia naik lagi ke atas. Loh, kenapa, Pak? Alasannya adalah pada hari Jumat kemarin itu ada inflasi dan suku bunga itu turun, mengakibatkan USD-nya dia turun drastis. Ya, suku bunganya dia turun habis-habisan dan saham juga ikut turun. Nah, maka dari itu orang-orang pada beralih semua untuk membeli emas karena harga USD-nya sudah sangat tinggi mulai bulan Mei yang lalu. Nah, makanya kemarin itu harga USD-nya dia bisa melemah. Suku bunganya turun, makanya harga SAU USD bisa terbang sampai di sini. Dan sekali lagi, ya saya tekankan, ini faktor keberuntungan saya ya. Yang tadi saya sampaikan, kalau teman-teman beli di 1855 ya, itu dia akan naik dan ternyata terbukti dia akan naik. Nah, ya, ini faktor keberuntungan saya di sini. Ya, yang katanya CEPI-nya dia bakal naik, tapi ternyata dia turun. Dan yang namanya saya beruntung kan, ya kan, dia langsung naik ke atas. Nah, langsung naik ke atas sini. Mencapai hampir menyentuh harga TP 1880 di sini. Teman-teman, yang udah cuan, ya selamat atas cuannya. Nah, selamat atas cuannya. Ya, itu alasannya kenapa USD-nya bisa naik. Tapi sekali lagi, tidak ada yang namanya keberuntungan kalau, ya, saya tekankan ini ya, kalau orang itu tidak mau belajar kondisi marketnya ini. Saya bisa mengalami keberuntungan seperti ini. Karena apa? Karena saya tahu pergerakannya ini nantinya mau kemana. Meskipun dia saya bisa seperti ini, ya saya tahu dia mau kemana nantinya. Ya kan, saya tahu dia mau kemana. Makanya keberuntungan didampingi oleh teknikal dan ilmu. Nah, kalau nggak punya ilmu, hanya punya keberuntungan aja, itu yang mengakibatkan banyak orang profit di awal, MC di akhir. Nah, ya itu ya. Itu harus ditekankan baik-baik teman-teman semua di sini. Ya, makanya di sini saya ngomong di sini supaya teman-teman juga paham ya, yang namanya keberuntungan tidak selamanya berdampingan dengan kalian. Makanya kalau ingin beruntungnya aman, terus-terusan beruntung, berarti harus pelajarin dulu ilmunya, pelajarin teknikalnya, ya. Nanti beruntung itu akan mengikuti. Nah, itu ya. Jangan sampai asal, ini nggak asal teman-teman, ya kan. Beruntung saya bukan asal beruntung, tapi ada teknikalnya mengatakan dia akan naik. Oke ya, teman-teman. Nah, itu sedikit gambaran kenapa USD-nya kenapa goldnya bisa naik kencang seperti itu ya, karena alasannya adalah seperti itu. Ya, alasannya adalah suku bunganya lagi turun dan harga saham-saham juga kebanyakan dia ambrol. Makanya orang memilih investasi paling aman yaitu emas. Belilah emas, akhirnya dia terbang naik ke atas. Itu alasan kenapa SAU USD bisa naik. Itu teman-teman ya. Nah, oke. Nah, makanya di sini saya akan bahas tentang SAU USD. Belajar bisa di mana aja. Tidak harus dengan saya, tidak harus dengan saya mentorin tiap hari, tidak, tapi boleh di mana aja. Ya, silakan. Yang penting tahu ilmu dan tekniknya. Ya, investasikan ilmumu baru uangmu. Ya, ini. Oke, saya akan bahas dulu di sini. Saya akan bahas ya, di sini ada area support teman-teman, saya akan bahas dulu. Nah, di sini teknikalnya teman-teman ya. Support, dan ini resisten. Nah, resisten.
Lah, lalu dia mau kemana nih minggu depan nih, gitu kan? Pasti teman-teman banyak tanya kayak gini. Kalau kita lihat, ini kan sempat double bottom, dia naik sideways. Nah, kalau kita lihat, dia masih akan mencoba untuk seperti ini nih. Nah, nanti akan mencoba seperti ini nantinya. Yaitu rest base-nya ini, terus rest lagi ke atas. Nah, dia akan coba untuk naik lagi ke atas. Nah, tapi dia harus jebol dulu. Ya, dia harus jebol dulu area ini. Ya, area ini harus dia jebol dulu. Nah, kalau dia nggak jebol, dia untuk naik ke atas ini, dia perlu waktu yang cukuplah lama. Nah, nanti takut dia naik ke atas ini, oke naik, ya kan? Sampai di sini doang, ya. Di sini, mungkin ntar di sini atau di sini, dia akan drop lagi ke bawah, teman-teman. Masuk lagi ke sini. Nah, ini, ya. Maka dari itu, ini harus jebol dulu. Ya kan, jebol dulu. Ya, kalau dia nggak jebol, dia akan sideways naik ke atas. Atau mungkin dia sideways, jebol, akhirnya dia naik sampai ke dalam. Nah, ini yang bahaya. Maka di sini tekankan dulu supaya teman-teman bisa jadi aman. Nah, untuk USD saat ini, dia nggak akan langsung untuk naik ke atas. Berarti ada kemungkinan ini masih akan koreksi. Nah, kenapa? Perhatikan di sini. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini ya. Ini ada dua kemungkinan. Kalau teman-teman besok mau cut profit, silakan. Yang udah enter di 1855. Ya, kalau mau ditahan juga silakan. Ya. So far hasilnya masih akan up. Ya kan, hasilnya masih akan up. Tapi saya di sini mencari amannya adalah bisa di cut profit kalau udah entry di 1855. Ya. Nih. Dari yang teknikal kita lihat, di sini kan sempat dia resisten, ya kan, resistennya dia di sini. Nah, di sini dia nggak mampu di break loh, ya, nggak mampu dia break. Artinya apa? Artinya ini nggak mampu untuk dia tembus, nggak mampu untuk dia lewatin. Atapnya hanya retak. Ya, ingat, atap yang di sini hanya retak doang. Atapnya hanya retak, tapi tidak jebol. Nah, berarti apa? Berarti akan ada yang namanya, ya kan, dorongan kembali untuk jebolin atap itu. Ini atapnya hanya retak, tidak jebol. Berarti ada kemungkinan dia akan perlu dorongan lagi, ya kan? Yang artinya dia turun ke bawah, dorongan lagi untuk dia jebolin atap tadi itu, untuk tambah naik ke atas. Berarti apa? Berarti ini atap masih retak, belum jebol. Dia akan koreksi turun untuk melihat kondisinya, ya, baru dia akan punya tenaga untuk jebolin atap itu lagi. Saat dia jebol, dia akan naik ke atas ini. Nah, ya. Dan saat ini dia masih retak dan perlu satu kali dorongan untuk jebolin atap ini untuk sampai di area sini. Nah, oke ya. Artinya apa? Artinya ini masih akan koreksi dulu ke bawah, baru dia naik ke atas, teman-teman. Baru dia naik lagi ke atas, menyentuh area 887 bahkan di 1900. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, artinya seperti itu. Nah, lalu kalau kita lihat, berarti gimana, Pak? Kalau kita lihat di sini, kita harus mencari dulu bagaimana dia akan koreksi. Di mana dia akan koreksinya? Nah, kita akan cari di situ. Nah, ini saya acuan di sini ya. Nah, sorry. Nah, di sini. Dan acuannya juga di sini. Nah, oke ya, di sini. Saya mencari area-area support-supportnya dia. Ya. Saya mencari area supportnya dia. Kalau saya pakai Fibonacci, itu ya lumayan tidak bisa digunakan terlalu valid ya, karena Fibonacci tidak boleh digunakan pada market sideways. Nah, ya, pada market sideways tidak boleh digunakan. Makanya di sini saya akan tekankan dulu di sini. Nah, di sini saya pakai area-area supportnya dulu untuk mencari koreksinya dia sampai di mana. Ya, oke. Sekarang kita akan perhatikan di sini. Itu yang pertama ya tadi ya. Yang kedua supportnya udah ketemu. Ya, ini yang pertama tadi atapnya udah retak. Yang kedua support-supportnya udah ketemu. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah, ya kan,
kondisi ini teman-teman perhatikan ya, saya trading di emas sudah lebih dari 10 tahun, yang artinya sudah mengalami beberapa fase emas yang sedemikian rupa. Jadi saya benar-benar hafal banget, dan makanya sampai saya itu tradingnya juga di emas terus, tidak di pair-pair lain. Ya, kan di sini. Untuk referensi saja, ya, untuk referensi saja. Di sini adalah candle hijau yang lumayan tebal. Ya, lumayan tebal. Artinya apa? Artinya pola kenaikan yang seperti ini bukanlah pola kenaikan yang sangat bagus. Dia hanya dorongan news untuk dia sampai ke atas ini. Ini pola kenaikan yang kurang bagus. Berarti apa? Kalau teman-teman ketemu candle seperti ini, biarkan dia berhenti di area resisten atau area supply atau yang lainnya. Ya, pokoknya dia harus berhenti dulu di area resisten. Nah, lalu nantinya ini masih akan koreksi. Dia nggak akan setebal ini naik, ya, tanpa adanya koreksi. Nantinya dia akan turun. Ini udah pasti. Udah pasti hari Senin dia akan koreksi untuk turun ke bawah. Nah, ya, udah pasti seperti itu. Karena pola candle seperti ini adalah pola candle yang tidaklah bagus di market emas. Makanya dia akan koreksi nantinya. Ini untuk bahan referensi aja untuk belajar, teman-teman ya. Nah, ini banyak banget ilmu yang harus teman-teman pahami. Dan ini nantinya dia akan koreksi turun ke bawah, teman-teman. Nah, koreksi turun ke bawah antara turunnya ke sini atau ke sini, baru dia akan naik. Nah, ya, baru dia akan naik. Berarti kalau ketemu candle seperti ini, candle yang tidaklah cukup bagus, dia nantinya bakal drop ke bawah. Nah, bawah sini. Dan untungnya ini di 4 jam. Saya nggak bisa mencari eksekusi turun di 4 jam. Saya harus turunkan time frame-nya dia. Oke ya, teman-teman ya. Ketemu ya. Yang pertama, ini udah retak. Kedua, supportnya udah ketemu. Ketiga, memang candle seperti ini adalah candle untuk nantinya dia akan koreksi untuk turun. Oke ya. Nah, saya pakai time frame 30 untuk mencari koreksinya dia. Oke. Ketemu ya. Ini saya hapus loh. Karena memang tidak perlu deh. Ya kan? Udah nggak penting. Udah ketemu kan areanya dia. Nah, C. Kemarin harga SAU USD sempat sampai di harga 1876 ya, 76 7576 lah ya. Nah, sedangkan TP kita 1880, kurang 40 sampai 50 pips dia TP. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Nah, teman-teman di sini kalau mau cut profit, kalau dia turun ke bawah sampai 1868, teman-teman boleh cut profit, silakan. Entry-nya di 1155. Tapi kalau dia nggak turun sampai 1868, ini jangan di cut profit dulu. Ya, jangan di cut profit dulu. Biarkan, mungkin dia akan mencoba untuk naik ke TP. Ya, akan seperti itu nantinya. Oke, itu ya. Nah, tadi kita akan mencari koreksi dia. Nah, kalau kita lihat secara seksama di sini, ya, kalau tadi saya bahas, candle yang seperti tadi itu, ya, yang seperti ini. Nah, artinya dia nggak mungkin dia langsung terus naik ke atas. Dia nantinya akan koreksi ke bawah. Nah, pertanyaan saya, apakah ini, Pak, langsung koreksi? Tidak. Ini belum bisa dikatakan koreksi. Berarti tinggal tunggu, ya. Tinggal tunggu dia untuk break atau ganti candle di sini. Nah, dia turun ke bawah. Besok hari Senin ganti candle di area di bawah 68 misalkan di sini, teman-teman boleh sell, silakan ya, dengan TP. Ya, dengan TP coba kita cari. Nah, dengan TP, nah di sini 860. Nah, ini kan 5960 saya naikkan ya. Nah, 60 di sini. Oke. Ya. Kalaupun dia turun ke bawah, dia drop sampai di bawah sini, 1868, boleh di sell, silakan. Dengan TP 1860, SL di sini 1875. Nah, SL-nya gitu. 1875 untuk SL-nya dia dengan TP 1860. Itu silakan. Ya, itu kalau teman-teman mau mencari eksekusi untuk sell.
Ya, berarti polanya masih akan koreksi. Jadi kan baik-baik ya. Jika dia break 1868 di sini, teman-teman sell dengan TP 1860, SL 1857. Oke ya. Nah, kalau dia break. Tapi Pak, kalau misalkan dia nggak break nih Pak, dia malah bentuk pattern seperti ini Pak. Nah, ini ya. Nah, saya hapus lah biar enak lihatnya, biar nggak pusing teman-teman sini semua. Nah, ya. Kalau misalkan Pak, ini nggak break, ya kan? Tapi dia malah bentuk pattern seperti ini Pak. Nah, seperti ini Pak. Artinya apa? Artinya ini masih akan mencoba, kok jelek. Ini masih akan mencoba untuk naik. Ya, masih akan mencoba untuk dia akan naik ke atas. Nah, terus gimana Pak solusinya? Apakah kita bisa buy? Jangan. Solusinya adalah lebih baik kita tunggu di area 1887 untuk sell-nya dia. Ya, kita tunggu di situ. Nah, coba kita cari dulu dari apakah benar di sini resistennya dia. Oke, nah ini benar 887, satu jamnya coba saya cek. Oke. Sini. Oh, bukan. Nah, sip. Oke, ketemu. Nah, oke. Nah, berarti kalau mau sell, teman-teman nanti tinggal tunggu di area 1880 sampai 1887 untuk area sell-nya dia. Nah, dengan TP di mana? TP bisa di 1860. Nah, saya ulangin lagi ya. Nih. Misalkan nih, ya kan misalkan dia nggak mampu break di area 868 di sini. Tapi dia malah bentuk naik, ya kan naik sampai di sini. Ya kan terus naik terus ke atas. Nah, sampai 880 masuk nih. Terus ke atas lagi sampai 1887 nih, masuk nih. Ya udah, di area sinilah teman-teman mencari eksekusi untuk sell. Dengan TP 1860. Ya, dengan TP 1860. Dengan tingkat kerugian di mana, Pak? Nah, tingkat kerugiannya bisa di harga 1890. Nah, ini coba di sini dia enggak. Oh, bukan. Ini 1895. Nah, dengan tingkat kerugian 1895. Oke, di sini ya. Nah, temu kan? Nah, berarti kalau besok hari Senin, teman-teman bisa perhatikan marketnya ya. Nah, perhatikan marketnya di sini hari Senin. Jika hari Senin, ya kan, dia nggak mampu break 1868, tapi dia malah naik, tunggu dia masuk ke dalam kotak ini, teman-teman nanti tinggal mencari eksekusi sell. Nah, masuk dalam kotak ini, nah tinggal cari eksekusi untuk sell. Ya, pakai konfirmasi yang teman-teman sudah mengerti dan pahami. Kalau teman-teman di dalam grup kami, pasti kami akan berikan sinyalnya. Pasti akan kita berikan sinyalnya. Pagi hari itu udah ada sinyal. Jam 8, jam 9 udah ada sinyal. Makanya di grup kami selalu kita berikan sinyal-sinyal untuk SAL USD. Hampir tiap hari kita berikan sinyal SAL USD. Tapi setiap hari Rabunya, ya kan, hari Rabunya kita ada sharing session. Yang dimana kita nanti ada trabar, ada mapping bareng, ada sharing bareng di situ tentang bagaimana cara menghadapi market, bagaimana cara membuat psikologis yang bagus, dan masih banyak lagi. Ya, makanya di sini setiap hari Rabu saya luangkan waktu saya untuk teman-teman yang ingin sharing dengan kita, ya kan, di Zoom meeting bersama-sama dengan kami dalam grup free kami. Dan itu kita sharing di situ. Nah, teman-teman kalau mau gabung ya silakan DM admin kami, ya kan, melalui link di kolom deskripsi. Nanti ada WA admin kami di situ. Nanti tinggal klik link tree-nya, ya. Lalu teman-teman cari WA admin. Nah, itu klik di situ. Nanti tinggal diarahkan oleh admin kami untuk masuk ke dalam grup free kami. Ingat, free-nya itu bukan berarti langsung masuk, tidak. Ada syarat dan ketentuannya. Nah, teman-teman nanti bisa ikutin aja, ya kan. Ingat, syaratnya nggak harus bayar kok, ya kan, nggak harus bayar. Nanti teman-teman nanti bisa bertanya ke admin kami supaya teman-teman nanti juga nggak salah.
Ya, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Berarti kalau di sini teman-teman nanti boleh mencari eksekusi untuk sel. Ya, masuk di sini teman-teman bisa boleh mencari eksekusi untuk sel dengan TP 1868 pertama, TP kedua 1860. Nah, ya, 1860. Nah, di sini ada dua skenario. Ya. Dua skenario akan seperti ini. Saya kasih gini ya. Nah, ya, seperti gini. Nah, ini skenario pertama, dia akan naik sampai ke atas ini baru dia drop, atau skenario kedua, dia akan seperti ini. Nah, baru dia akan up. Nah, ya, teman-teman bisa pahami ya. Oke. Ada dua skenario. Skenario pertama adalah dia masuk dalam kotak ini dulu, baru dia akan drop sampai 860. Ya. Atau mungkin dropnya bisa sampai 1856 di sini, tapi kita nggak mau ambil risiko. Kita ambil risikonya adalah sampai 860 aja di area sini. Ya, dia akan drop sampai di situ, atau mungkin skenario keduanya dia turun 1868 di sini, dia drop terus ke bawah sampai 1848 di sini. 1850 lah ya, kita ambil 1850 paling gampangnya. Ya, sini ya. Nah, 48. Kalau 50 terlalu tinggi. Nah, 48 di sini. Nah. Oke. Nah, atau dia sampai 1868 ya kan, dia turun 1848 di sini ya. Ya lumayan lah ya teman-teman ya, 200 pip ya. Nah, turun sampai di sini. Baru dia akan naik ke atas sini. 887 misalkan. Dia akan naik sampai di sini. Berarti skenario-nya seperti ini. Skenario pertama, dia kita tinggal biarkan aja dia naik ke atas sini. Di sini kita sell dengan TP 1860 ya, dengan TP 1860. Oke ya. Oh, ternyata pada Senin besok marketnya itu tidak itu Pak, nggak naik Pak. Ya kan, ternyata dia drop ke bawah Pak. Nah, drop ke bawah sampai 1868 Pak di sini. Oh ya udah. Nah, berarti kita akan sell dengan TP pertama bisa di sini 1860. Pastinya dia akan naik ke atas. Ya. Terus dia akan turun ke bawah. Nah, seperti ini nantinya. Dan di sini sampai 1848 di sini, teman-teman nanti bisa mencari eksekusi untuk beli. Nah, ya, ini ya. Nah, ini sempat enak nih belajar nih. Jadi ada dua skenarionya. Saat dia drop ke bawah ke sini 1868, ya. TP pertama bisa di sini, ya. Mungkin dia naik ke atas, mau sell lagi silakan, terus turun ke bawah, ya kan? Ya, karena naik ke atas, turun ke bawah lagi sampai di sini. TP terakhir saya sampai di sini. 1848. Sampai 1848, teman-teman tinggal mencari eksekusi untuk beli di sini. Karena kalau udah di sini, udah triggernya udah sangat kuat untuk dia akan naik. Pasti dia akan naik kalau udah di sini. Nah, tinggal nanti teman-teman bisa buy di sini. Nah, area buy-nya adalah area 1848 sampai 1843. Nah, ini adalah area buy-nya dia. Area buy 1848 sampai 1843 dengan SL 1830. Nah, dengan SL 1830. SL di sini. Nah, SL di sini ya, supaya aman teman-teman. Nah, SL di sini dengan target TP bisa mencapai 1887. Nah, kan lumayan gitu kan. Nah, ini teman-teman minggu depan ini pasti cuan banget soalnya. Pasti cuan banget karena ini momennya udah bagus. Nah, momennya udah bagus ini, ya. Ini buy, ya kan, ini sell nanti. Oh, banyak banget peluangnya ini. Ya kan, banyak banget peluangnya di sini. Tuh. Ini di sini TP-nya. Ini SL-nya tuh. Nah, ini banyak peluang di sini. Ini saya geser sini ya. Tuh. Nih, ini momennya untuk sell dulu di sini, sell dulu di sini, TP di sini misalkan. Ya kan, masuk ke sini, buy dulu di sini, TP di sini. Loh, kan ya. Enak kan, banyak peluang kan? Tuh. Misalkan kalau dia naik sampai di sini, nah ini saya hapus ya. Nah, saya hapus. Misalkan ini kalau dia naik sampai di sini, ya sell di sini. Tuh. SL di sini. Dengan TP di sini. Ya. Nah, TP di sini. Udah. Peluang kan? Nah, ini peluang kan di sini kan? Ini udah peluang, teman-teman. Berarti ya banyak banget peluang di sini.
tinggal tunggu besok hari Senin dia mau kemana dulu ini. Ya, kalau dia naik ya berarti di sini sell. Kalau dia turun berarti di sini buy. Sell lagi di sini, ya kan? Nah, sell di sini. Yang dilihat adalah bagaimana dia akan break dulu di sini. Kalau dia naik dulu ke atas, sini kita sell. Kalau dia langsung turun ke bawah di area 168 ya kita sell di sini. Udah, itu paling aman di situ. Ya. Itu adalah skenario paling aman. Jadi itu adalah skenario untuk kita mengambil eksekusi buy dan sell. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, itu harus teman-teman pahami. Ini minggu depan momen yang pastinya teman-teman harus cuan nih. Ya kan, harus cuan. Nah, di grup kami juga akan saya berikan sinyalnya tiap hari juga untuk momen SAL USD. Oke, teman-teman. Seperti itu dulu skenarionya. Ya, semoga ini membantu teman-teman. Jadi membantu lagi teman-teman supaya cuan. Dan sekali lagi, yang namanya analisa tidak ada yang 100% profit. Kita masih mengatakan analisa kita bisa 80-90%. Yang 10% gunakan tingkat kerugian atau SL. Ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau ingin gabung bersama dengan kami, silakan japri admin kami. Nanti teman-teman nanti akan diarahkan ya, di admin WhatsApp diarahkan supaya teman-teman nanti bisa trading bareng dengan kami, ya kan, supaya nanti belajar bareng-bareng dengan kami di situ. Silakan. Nah, nanti yang kalau teman-teman ini merasa videonya bermanfaat, tolong ya kan, saya minta tolong untuk di-share ke grup WhatsApp, ke grup Telegram, ke grup Facebook, semuanya. Nah, tolong di-share supaya teman-teman yang lainnya juga terbantu oleh analisa yang kita buat, juga terbantu oleh video-video yang kita buat. Semoga teman-teman yang lainnya juga cuan di sini. Gitu ya. Kalau semakin banyak yang melihat, semakin banyak yang subscribe juga, kita juga semakin senang juga untuk bikin video. Nah, gitu teman-teman. Oke, teman-teman, kalau gitu terima kasih banyak atas bantuan dan sudah meluangkan waktunya untuk menonton ya. Wah, ini udah 30 menit lebih nih ya. Makasih banyak teman-teman ya semuanya udah mau meluangkan waktunya, dan semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat, dan semoga teman-teman di sini semuanya diberikan profit, kesehatan, dan yang pastinya diberikan ilmu untuk bisa belajar trading dengan baik. Oke teman-teman, kalau gitu di sini saya Rius Setiawan izin undur diri dulu. Terima kasih, sampai jumpa dan bye-bye.